Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita membuka dari 1 Korintus pasal yang ke-13, 1 Korintus pasal 13. Kita melihat dari ayat 4 sampai dengan ayat ke-7 ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan berkati untuk perenungan malam hari ini. Engkau menolong baik hamba-Mu, setiap kami yang merenungkan, supaya sekali lagi boleh diberkati oleh Engkau sendiri yang bekerja melalui perenungan firman Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, sudah ini satu pasal yang kita sebetulnya juga sudah pernah mengkhotbahkan di GRI Kelapa Gading, tapi saya bikin merenungkan bagian ini sekali lagi. Satu bagian yang terkenal, dan kita coba untuk mendekati dengan perspektif yang sedikit berbeda dengan yang kita pernah bicarakan ya. Saya. Ada beberapa hal yang menarik di sini kalau sudah membaca di dalam bagian 4-7 ya paragraf ini ya. Henry Drummond ya, saya pernah mengatakan ini penganalisaan tentang cinta ya, bagian ini bicara tentang love analyze ya. Kasih yang kemudian dianalisa ya, ada description banyak elemen di dalamnya gitu. Yang menarik adalah waktu Paulus menggunakan penjelasan atau memakai penjelasan ini ya, dia nggak pakai adjektif ya untuk menjelaskan atau menganalisa cinta ini, tapi dia menggunakan kata kerja. So, yang dia gunakan itu verbs ya, verbs. Meaning berarti kasih ini konsep tentang kasih atau cinta ini sesuatu yang sifatnya dinamik ya, bukan statik, bukan statis, tapi sesuatu yang dinamis ya. Karena verb itu kan ada kegiatan, ya, ada gerakan gitu. Memang waktu kita bicara tentang cinta itu indeed ada aspek emosi, ada aspek feeling, ada aspek afeksi ya, seperti kita sering pakai istilah itu. Tetapi kita nggak bisa mengerti cinta, kita nggak bisa mengerti kasih hanya sebagai emosi belaka. Ya. Cinta atau kasih itu bukan sesuatu yang cuma sekedar dirasakan secara individual di dalam sini gitu. Tetapi sesuatu yang dipraktekkan deh, sesuatu yang dinyatakan gitu. Sesuatu yang dilakukan. Makanya saudara kalau membaca dalam bagian ini ya, Paulus bicara tentang kasih itu penggambarannya adalah apa yang dilakukan oleh kasih dan apa yang tidak dilakukan oleh kasih ya. Jadi aspek perbuatan ya, aspek kelakuan itu penting ya waktu kita bicara tentang kasih ya. Kasih itu bukan sesuatu yang emosi yang tersembunyi di dalam gitu ya, yang nggak diekspresikan, tapi sesuatu yang dimanifestasikan, sesuatu yang dinyatakan keluar. Ada satu komentator saya ini mengatakan seperti speak ya, saya dia bilang speak. Unlike other loves which can remain hidden in the heart, it is essential to charity, love, ya, agape, to manifest itself, to demonstrate itself, to provide proofs, to put itself on display, so much so that in the New Testament, it would be necessary to translate agape as demonstration of love. Boleh diterjemahkan sebagai demonstrasi cinta ya. Agape itu adalah cinta yang dinyatakan, cinta yang didemonstrasikan ya. Lawan kata daripada mencintai ya ini adalah satu kelakuan yang didominasi oleh ego ya. Ego. Sudah kalau membaca di dalam bagian ini kan ada gambaran cukup jelas ya waktu sudah membaca mencari keuntungan sendiri ya. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri ya. Lawan katanya ya mencari keuntungan bagi diri sendiri ya. Segala sesuatu yang didominasi oleh ego itu berlawanan dengan cinta, berlawanan dengan kasih ya. Karena kasih itu basically ya self sacrifice selalu ya. Kasih itu adalah mengorbankan diri ya, bukan mempertahankan diri, bukan mempertahankan ego, apalagi membesarkannya dan sebagainya. Saudara kalau melihat di dalam penjelasan ini ada banyak yang negatif, itu sebetulnya merupakan penggambaran pembesaran ego sebetulnya gitu ya. Entah itu memegahkan diri, sombong, melakukan yang tidak sopan dan seterusnya ya. Itu semua bisa dikaitkan dengan bagaimana
ego itu dilayani justru di dalam hal ini. Yang berikutnya yang noticeable yaitu bahwa ini ya, kalau saudara membaca di dalam keseluruhan Korintus, saudara akan mendapati kayaknya digambarkan Paulus di sini adalah problem jemaat Korintus gitu ya, problem jemaat di Korintus. Saudara bisa melihat di dalam penggambaran yang dikatakan di sini ini sebetulnya sangat tepat ya menggambarkan jemaat Korintus. Maksudnya waktu dikatakan di sini kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ya tidak cemburu ya. Saudara tinggal balik di situ ya. Jemaat Korintus itu nggak sabar ya. Jemaat Korintus nggak murah hati. Jemaat Korintus banyak kecemburuan, iri hati. Jemaat Korintus memegahkan diri, sombong, ya, melakukan yang tidak sopan, mencari keuntungan diri sendiri, pemarah, menyimpan kesalahan orang lain, ya, bersukacita karena ketidakadilan dan seterusnya. Ini sebetulnya menggambarkan dengan pas ya keadaan jemaat di Korintus. Dan jawabannya, solusinya sederhana, yaitu kasih ya, kalau menurut Paulus. Fakta, kenyataan bahwa di dalam Korintus ada banyak problem seperti ini ya, itu menyatakan bahwa mereka itu meskipun memiliki karunia berbagai macam, tapi ternyata kurang cinta kasih ya, kurang cinta kasih. Dan di dalam kehidupan ini, kasih kadang-kadang bisa dikompensate gitu ya, dengan berbagai macam hal yang lain, kesibukan pelayanan gitu misalnya ya. Kita bisa terlihat sibuk gitu, tapi sebetulnya mungkin nggak memiliki kasih gitu. Terus kita pikir kita sudah cukup mencintai, toh karena kita sudah sibuk itu di dalam pelayanan, misalnya ya. Lalu orang mau nggak mau, ya sudahlah kita jangan bicara nggak ada kasih, buktinya sudah banyak pelayanan dan seterusnya. Gitu. Kadang-kadang kasih bisa digantikan oleh sesuatu yang lain ya, yang seperti kayak membungkam perkataan orang, tapi itu tetap bukan kasih. Gitu. Nah, kalau di dalam jemaat Korintus itu adalah banyaknya karunia-karunia rohani. Ya. Banyaknya karunia-karunia rohani itu dianggap seperti kayak juga membungkam orang, nggak membicarakan apakah jemaat ini mengasihi atau nggak mengasihi. Yang penting kita banyak karunia, gitu kan. Banyak karunia, kita paling lengkap. Nah, ini sebenarnya kalau sudah membandingkan di dalam surat-surat Paulus yang lain ini kan bukan satu-satunya daftar ya, by the way, bukan satu-satunya daftar karunia ada di dalam surat Korintus, tapi ada juga di Roma, misalnya di Efesus ya. Ada di bagian-bagian lain gitu. Kalau sudah bandingkan, ya yang paling lengkap memang Korintus sih sebetulnya gitu ya. Daftar karunia yang paling lengkap, yang paling panjang itu ada di dalam surat Korintus. So, ya wajar ya kalau mereka terus kemudian ada semacam kemegahan ya, feeling superior dan sebagainya. Tapi itu menurut Paulus justru menggambarkan keadaan yang kurang mengasihi. So, Paulus sementara membicarakan tentang kasih, dia menganalisa kasih, dia menjelaskan kasih, ya. Tapi sebetulnya yang ditegur di sini adalah jemaat Korintus. Ya. Hopefully waktu kita membaca Firman Tuhan, ya kita bisa mengoreksi diri sendiri seperti ini ya, karena Alkitab ini bukan ditulis cuma sebagai teori. Gitu. Terus kita bisa menjelaskan, oh kasih itu elemennya ini. Tapi kita sendiri nggak bercermin ya. Kita sendiri nggak sadar bahwa sedang dibicarakan Firman Tuhan itu sebenarnya kita, saudara dan saya, yang sedang dibicarakan ya. Tapi kita nggak sadar itu. Kita baca sebagai teori-teori. Malah dipakai untuk menghakimi orang lain lagi ya. Dipakai untuk menyerang orang lain. Nah ini orang yang berarti nggak mengerti ya saya waktu dia membaca firman Tuhan itu seharusnya dengan sikap hati yang seperti apa. Mereka jemaat Korintus memiliki banyak karunia ya, tapi mereka sangat kurang di dalam mengasihi. Jadi saudara bisa melihat di sini adalah semacam penggambaran yang subtle dari Paulus untuk mengoreksi rebuke ya, jemaat di Korintus dan kelemahan-kelemahan mereka dengan penggambaran ini. Yang berikutnya bagian ini ya, waktu bicara tentang kasih itu sabar, murah hati dan seterusnya, itu istilah kasih atau cinta. Saudara boleh ganti juga dengan pribadi Allah sendiri ya. Maksudnya saya bisa membaca ya, Allah itu sabar, atau Kristus itu sabar, Allah itu murah hati, Kristus itu murah hati, Allah tidak cemburu ya, tidak cemburu dalam pengertian envy ya, kalau jealous ya memang ada penggambaran seperti itu ya, dikaitkan dengan theology of covenant, tapi di dalam pengertian envy ya yang nggak ada pasti gitu ya. Kristus tidak memegahkan diri, tidak sombong, sebaliknya dia lemah lembut dan dia rendah hati ya.
Kristus tidak melakukan yang tidak sopan, Kristus tidak mencari keuntungan diri sendiri, Kristus tidak pemarah, Kristus tidak menyimpan kesalahan orang lain, dan seterusnya. Kenapa saya gambaran seperti ini penting ya, mengaitkan dengan pribadi Allah sendiri? Karena ini bukan a beautiful idea about love, maksudnya certain platonic idea of love gitu ya, yang nggak ada embodiment-nya, nggak tertarik Yesus membicarakan seperti ini ya dari perspektif Kristen gitu. Tapi ini adalah gambaran kasih yang nyata, ya adalah natur ya dari Allah sendiri. Gitu. Ini nggak bisa dibicarakan tanpa pribadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nggak bisa. So. Ini adalah bicara tentang Allah sendiri ya waktu kita merenungkan 1 Korintus 13 ini ya. Karena kekristenan itu adalah bukan berurusan dengan ide-ide indah, bukan saya. Kekristenan itu adalah firman yang menjadi daging. Ada embodiment ya, saya. Logos ya, sang logos itu menjadi daging. Yesus Kristus yang saudara dan saya percaya itu. Ya hopefully ya, saya. Yesus Kristus yang sama itu juga hidup menjadi daging juga di dalam kehidupan kita. Dan bukan cuma segelintir beautiful idea gitu ya. Christological ideas atau apa begitu ya. Tetapi firman yang menjadi daging di dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat beberapa ya saya di sini tentang penggambaran. Mungkin nggak bisa semua nih, tinggal 15 menit ya. Love is patient, sabar ya. Kasih itu sabar. Ya, sabar itu sangat berkaitan dengan menunggu, saya menanti. Orang yang sabar itu berurusan dengan benar, ya dealing dengan benar dengan yang namanya waktu ya. Waktu itu bisa sangat menyakitkan nih saya. Ya ini kalau kita berada di tempat yang senang, ya situasi yang senang, waktu bisa kelihatan pendek gitu kan ya. Ini menjelaskan bagaimana relativitas gitu ya. Tapi kalau kita di tempat yang tidak menyenangkan, ya waktu beberapa detik sudah kelihatan panjang begitu kan ya. Tapi justru patient atau long suffering ini ya saya, long suffering memang sangat dikaitkan dengan pengalaman gak enak, yaitu menderita saya, menderita itu. Orang yang sabar itu maksudnya sabar di dalam penderitaan. Ya jangan bilang saya sabar loh kalau lagi ditimpa gitu misalnya. Ya siapa yang nggak sabar saya di sana gitu. Saya sabar waktu lagi traveling. Ya mungkin sih itu. Saya sabar loh waktu saya di massage itu ya, dipijat-pijat. Saya sabar. Ya sabar. Itu memang ini kok apa sesuatu yang nyaman, yang enak gitu. Tapi waktu kita bicara sabar, khususnya bicara tentang sabar di dalam penderitaan, saya ini menantikan Tuhan, menantikan Allah sendiri. Pertolongannya, ada kesabaran di situ ya. Therefore, istilah patient juga seringkali dipakai bergantian dengan long suffering. Termasuk juga sabar di dalam pengertian sabar menanggung injuries ya, dilukai ya, tanpa berusaha untuk membalas ya. Kita nggak membalas dengan kejahatan. Itu juga termasuk istilah sabar ya di sini ya. Dan ini juga berkaitan erat dengan kindness sama seperti dalam hal ini ya, waktu ada injuries, dilukai ya, disakiti ya, itu bagaimana berespons kepada yang lain ya, khususnya yang menyakiti ini ya. Tetap dengan hati yang lembut ya, dengan hati yang mengampuni. Dasarnya adalah Yesus Kristus, karena Kristus itu lembut kepada saudara dan saya, karena Kristus juga mengampuni saudara dan saya. Kalau kita mengenal Yesus Kristus yang asli ini ya, Yesus Kristus yang sungguh-sungguh digambarkan dalam Alkitab, saudara akan memiliki hati yang lembut. Karena Kristus itu lemah lembut. Saudara akan memiliki hati yang mengampuni, karena Kristus itu mengampuni. Itu kalau kita sungguh-sungguh mengenal Yesus Kristus ya. Jadi again, ini bukan certain beautiful ideas tentang love gitu ya, yang terus kemudian menarik untuk didiskusikan. Ini bicara tentang Kristus yang tinggal di dalam hatimu dan hatiku. Either dia tinggal atau dia nggak tinggal. Either dia menguasai kehidupan kita atau tidak. Love is kind. Kindness ya, ini murah hati ya, ini kita juga bisa
bukan cuma dalam bagian ini tentu saja, tapi dalam istilah kindness atau murah hati itu ya, itu juga terkandung satu pengertian bahwa kita ini menyadari bahwa orang lain, setiap orang itu punya bebannya masing-masing dan mungkin beban yang berat, cuy. Orang yang unkind ya, cuy, orang yang nggak murah hati ya, itu biasanya cuy, seringkali merasa dia yang paling berat bebannya gitu. Ya orang lain nggak ada beban. Makanya dia jadi unkind ya, cuy. Ngomongnya kasar misalnya dan nggak ada belas kasihan ya. Merciless, dingin ya, bahkan mungkin kejam gitu. Karena dia merasa orang lain kayaknya orang lain nggak ada beban, kayaknya enak-enak saja ya gitu orang lain. Nah ini malah dekat sekali dengan ini ya, cuy. Kemudian dekat sekali dengan yang disebut dengan cemburu atau iri hati kan begini ya, cuy. Situ enak ya, sini nggak enak gitu. Situ bebannya ringan, sini bebannya berat gitu ya. Orang kalau sudah melihat dirinya sendiri menanggung beban paling berat ya, dan orang lain kayaknya enak-enak saja, nggak ada bebannya gitu ya. Ya bagaimana dia bisa kind terhadap orang lain? Nggak mungkin kan ya. Orang yang kind, merciful, compassionate itu biasanya ya, itu adalah orang yang dewasa yang bisa mengerti bahwa orang lain itu juga memiliki beban di dalam kehidupannya. Makanya dia bisa kind. Gitu. Karena dia sendiri tahu kalau dia beban berat, dia juga mengharapkan orang kind kepada dia. Tuhan kind kepada dia kan. So, ini kedewasaannya saya. Kalau saudara dan saya bertumbuh, kita akan melihat orang lain itu sebagai orang lain yang punya beban, ya, yang beban mungkin nggak sedikit, saya. Dan karena itu kita bisa murah hati ya kepada mereka yang menanggung beban itu, gitu. Tapi kalau kita hanya melihat kita sendiri yang terbebani, ya, kita sendiri yang menanggung beban, orang lain enak-enakan semua. Nah, ini bukan membawa kepada kindness, tapi membawa kepada kecemburuan atau iri hati itu tadi, gitu ya. Iri hati. Iri hati ini apa sih, saya? Cemburu, ya. Satu perasaan yang negatif pasti gitu ya. Waktu melihat orang lain itu ya lebih baik, lebih ringan bebannya itu tadi ya, lebih sukses ya, achievement-nya lebih banyak, lebih perform ya dan seterusnya dan seterusnya. Ini akhirnya apa ya? Menyingkapkan kehidupan kita sebetulnya mungkin ada ambisi yang liar ya. Terus ya sudah di dalam spirit kompetitif seperti ini ya. Akhirnya restless ya, hatinya itu restless ya. Gak pernah bisa tenang ya, saya karena gak bisa melihat orang lain itu lebih daripada dirinya, gak bisa. Lalu bagaimana? Ya dia yang harus lebih. Tapi celaka deh kalau dia yang lebih, dia juga bukan nggak restless, dia akan menyombongkan dirinya, boasting ya. Ini sebetulnya envy and boasting itu saya itu sangat-sangat dekat ya saya. Iri hati ya kalau melihat orang lain yang sukses. Kalau saya yang sukses ya orang lain gagal, ya saya sombong gitu. Saya akan memegahkan diri. Sebetulnya ini kan sama ya. Satu koin dengan dua sisi, cuma sisi di atas atau sisi di bawah. Kalau sisi di bawah, ya dia iri gitu ya. Dia iri. Dia melihat kehidupan orang lain kok achievement-nya lebih banyak. Itu membuat dia itu nggak bisa terima. Gitu. Insecure ya. Tapi kalau dia melihat kehidupannya lebih hebat daripada orang lain, lebih berhasil daripada dia akan merendahkan, dia akan menghina, dia akan meninggikan dirinya sendiri. Ya, ini hidup di dalam society yang sakit seperti ini ya, saya. Ya kita tahu dunia kita ini ya sakit gitu. Sakit karena apa? Ya ini ya, saya. Terus dengan banding-banding dan restless ya. Ini orang-orang sakit yang selalu restless yang nggak bisa tenang kalau melihat orang lain itu ada achievements. Bukannya bersyukur ya, tapi malah merasa kok saya miserable kayak begini ya. Kenapa saya seperti ini ya? Kenapa saya nggak bisa mengalahkan dia dan sebagainya? Ya inilah penyakit tuh saya. Penyakit di dalam kehidupan orang yang nggak dibebaskan oleh Injil. Orang yang kehidupan yang nggak dibebaskan oleh Injil akan menderita penyakit ini, cuy. Hidup itu terus-menerus persaingan dengan orang lain dan either dia iri atau dia menghina kalau dia menang gitu ya. Karena life is about kalah dan menang. Kalau nggak menang ya kalah. Kalau menang sombong, kalau kalah ya iri gitu ya. Tetapi kasih itu ya, cuy. Injil itu kan bicara tentang cinta ya. Tentang Kristus yang mencintai kita. Tentang Allah yang mencintai kita di dalam Kristus. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal Kristus ya, kita dibebaskan dari paradigma ini, cuy. Paradigma iri dan sombong ya. Hidup bukan tentang persaingan, bukan, cuy. Hidup tentang saling melengkapi. Hidup tentang saling membagi, hidup tentang murah hati itu tadi. Hidup itu bukan tentang iri dan tentang sombong, bukan, cuy. Hidup itu adalah kalau melihat orang lain menderita ya, ya kita berbelas kasihan, kita murah hati. Hidup ini saling melengkapi ya. Kalau kita lebih, ya kita membagi. Bukan sombong, saya bukan.
Kalau kita kurang ya kita bergantung, kita rendah hati, bukan iri. Rendah hati itu bukan iri ya, bukan. Kadang-kadang orang mistaken ini ya Pak, kerendahan hati dengan iri hati ya. Terus pikir kata mesti belajar daripada orang lain. Kita mesti belajar daripada orang lain yang sukses itu ya. Sebetulnya bukan kerendahan hati untuk mau belajar daripada orang lain, sebetulnya iri hati. Restlessness itu tadi gitu, keadaan yang gelisah ya, karena ambisi yang nggak pernah selesai di dalam kehidupan. Nggak pernah ada satisfaction, nggak ada contentment di dalam kehidupannya ya. Ya saya yakin ya inilah hidup seperti ini, hidup yang tanpa kasih. Hidup yang tanpa kasih itu akan dipenuhi dengan insecurity, iri hati, ya, jealousy, dan seterusnya, dan seterusnya. Kehidupan yang nggak mengenal Kristus. Sedih ya, saya jemaat Korintus ternyata adalah seperti ini. Ya, hopefully saudara dan saya nggak seperti ini. Kalau kita seperti ini, kita mesti bertobat, ya. Karena iri hati, ya, cemburu itu adalah gambaran orang yang nggak mengenal kasih Tuhan sebetulnya. Orang yang merasa kasih Tuhan itu nggak cukup. Kasih Tuhan nggak terlalu real bagi dia. Apa itu kasih Tuhan? Kesuksesannya tetangga saya kayaknya lebih mencolok daripada kasihnya Tuhan. Makanya saya iri. Makanya saya nggak seneng kalau lihat orang lain sukses, lebih hebat, lebih besar daripada saya. Ini kayaknya lebih nyata ya daripada kasihnya Tuhan. Kasihnya Tuhan nggak kelihatan. Kasihnya Tuhan nggak nyata gitu ya. Ya inilah saya orang yang ya memang nggak mengenal Tuhan gitu. Kalau dia mengenal Tuhan, saya kasih Tuhan itu nyata, itu bukan sesuatu yang abstrak. Makanya tadi kita bilang waktu dibilang kasih tidak cemburu, kita bukan hanya membicarakan certain platonic idea tentang love, tentang kasih, tentang apa, bukan. Ini bicara tentang Kristus sebetulnya, bicara tentang Allah, bicara tentang pribadi Allah. Dan kalau kita nggak mengenal pribadi Allah ini, ya inilah akan terjadi dalam kehidupan kita, kecemburuan, iri hati, dan kesombongan. Orang kadang suka ini ya, saya memegahkan dirinya. Nah, sudah perhatikan ya, mungkin bukan nggak ada modalnya sama sekali, tapi nggak proporsional, saya. Dilebih-lebihkan ya, dilebih-lebihkan. Sampai ada istilah tertentu ya sekarang kalau di medsos gitu ya. Orang yang menggambarkan sesuatu itu ya mungkin ada kebenaran ya, ada kebenaran tapi terus kemudian dinyatakan demikian secara nggak proporsional, nggak proporsional. Akhirnya terus gambarannya jadi distorted sebetulnya gitu. Dan di dalam keberhasilan ya apa kemegahannya seperti itu sebetulnya melukai orang lain gitu. Oh nggak peduli mau melukai orang lain nggak apa-apa juga. Yang penting kan saya kelihatan keren gitu. Yang penting kan gambaran saya tetap victorious and glorious at the expense of perasaan orang lain. Nggak apa-apa juga. Memang orang lain kan cuma alat yang boleh dimanipulasi gitu. Yang penting kan the story of my own greatness. Nah inilah saya orang-orang yang tidak mengenal kasih Kristus sebetulnya itu. Orang yang tidak mengenal kasih Kristus. Kenapa saya? Karena kalau orang mengenal kasih Kristus ya dia akan dibebaskan daripada cerita konyol ini, saya. Dia akan dikeluarkan, dia akan mengalami eksodus, dia akan mengalami keluaran, pembebasan, deliverance daripada kehidupan yang tolol seperti ini. Gitu. Tapi dunia kita memang lebih senang tolol, saya lebih senang hidup di dalam kehidupan yang kalau nggak boasting, ya cemburu, ya iri, boasting, iri, ya sombong, memegahkan diri, ya iri, insecure dan sebagainya. Ya ini memang dunia yang bodoh, saya. Dunia yang tidak mengenal Yesus Kristus. Nah ini bukan berarti statement kesombongan deh. Tapi ya memang itulah gambaran yang dikatakan Alkitab. Memang dunia ini bodoh, tolol. Karena apa ya? Karena menghidupi cerita yang bikin orang itu sakit sebetulnya, saya. Itu bukan cerita kemenangan, itu cerita kekalahan total sebetulnya gitu ya. Cerita manusia yang rusak sebenarnya. Sekali lagi ya, yang membebaskan itu apa, saya? Yang membebaskan ya adalah cinta kasih Kristus. Dan masih banyak yang lagi, saya kalau sudah baca di sini ya, kita baru di dalam ayat keempat ya, by the way. Baru satu ayat saja. Ayat kelima bicara ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ada tafsiran yang mengatakan ini punya sexual overtones ya. Dan seperti saudara lihat di Korintus ada problem ini ya, sexual immorality. Ya. Kasih itu tidak melakukan yang indecent ya. Tidak melakukan yang tidak sopan ya. Kasih itu menjaga diri di dalam kesucian, di dalam kekudusan. Lalu berbeda dengan gambaran eros ya, yang digambarkan secara klasik, mencari
keinginannya sendiri atau ini keuntungannya sendiri. Agape itu kan membahagiakan orang lain ya. Agape itu membebaskan karena apa? Karena nggak mencari keuntungannya sendiri. Karena dia mau memuliakan Tuhan, karena dia mau menjadi berkat ya, karena dia mau melayani, yaitu agape gitu. Eros itu posesif ya, saya. Posesif, obsesif ya. Dominatif ya. Manipulatif ya, perhaps sometimes juga abusive. Karena mencari keuntungan diri sendiri. Sebaliknya agape itu seperti kehidupan Kristus. Nggak mungkin self-seeking, nggak self-seeking. Nggak mungkin mencari diri sendiri. Tapi dia akan memberi dirinya. Dia bukan mencari keuntungan dirinya sendiri, tetapi keuntungan banyak orang yang lain. Kalau kita bertumbuh di dalam kehidupan kita, ya, kalau kita menjadi dewasa di dalam Kristus, ya, kita akan menjadi orang yang tadinya itu hanya berpikir demi keselamatan kita, keamanan kita, ya, keuntungan kita, ya, menjadi orang yang terus kemudian memikirkan keuntungan banyak orang, keuntungan orang lain. Itu bukan tentang kehidupan kita, saya pribadi, ya, tapi kehidupan banyak orang, ya. Nah, hopefully ya, kita ini dilayakkan, saudara dan saya dilayakkan oleh Tuhan untuk berbagian di dalam pekerjaan Tuhan yang mulia itu waktu kita ya bertumbuh ya, ketika kita bertumbuh menjadi orang-orang yang bukan hanya memikirkan keuntungan kita sendiri, tapi keuntungan orang lain juga. Mungkin 1-2 poin terakhir, saya sudah menit yang ke-30 ya. Di sini dikatakan, ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, dekat sih dua hal ini ya. Tidak pemarah. Tidak gampang terprovok, ya, terjemahan lain ya. Tidak terirritated, ya. Enggak irritate, ya. Kasih ya. Kasih itu enggak gampang irritated, ya. Saudara, kalau di dalam kehidupan ini ya, kita gampang terprovok, ya. Kita gampang tersulut, ya, gampang terhasut, ya. Kita gampang irritated ya, gampang teriritasi ya. Itu hanya menyatakan saudara dan saya kurang mencintai sebetulnya. Lalu kalau kurang mencintai bagaimana? Ya datanglah kepada Kristus, mintalah cinta lebih besar gitu ya. Memang kita ini bangkrut rohani kan ya, tapi Alkitab mengatakan berbahagialah yang miskin rohani di hadapan Allah, karena mereka mempunyai kerajaan sorga. Berbahagia kalau saudara dan saya bangkrut. Justru orang bangkrut yang sadar, kalau dia sadar ya, orang bangkrut sadar lalu dia datang kepada Yesus Kristus meminta kasih yang lebih besar. Supaya apa, supaya hidup ini nggak gampang irritated. Kehidupan yang gampang terprovok, ya inilah kehidupan yang dipenuhi dengan kemarahan. Ya. Sumbu pendek, ya. Gampang sekali marah. Kenapa, ya karena nggak ada cinta kasih yang cukup yang menguasai kehidupan kita. Karena kasih Kristus itu tidak dihayati di dalam kehidupan. Akhirnya yang kalau nggak ada kasih Kristus, ya dunia ini memang kejam sih, dunia ini kan banyak kesulitan ya, banyak penderitaan. Akhirnya kita terus berespon terhadap kesulitan, berespon terhadap penderitaan, berespon terhadap ketidaksempurnaan, berespon terhadap kejatuhan di dalam dunia ini. Ya provok lah, pasti. Ya irritated lah pasti. Siapa yang tidak irritated gitu. Dunia ini memang penuh dengan kotoran. Tapi kalau saudara dan saya, ya kehidupan kita ada tempat untuk merenungkan kasih Kristus, ya, dan kita merespons kasih itu. Kita bukan merespons penderitaan di dunia, merespons kotoran-kotoran di dunia, merespons ketidaksempurnaan di dunia, merespons kegagalan-kegagalan yang ada di dalam dunia dan sebagainya. Ya itu indeed bisa bikin orang marah-marah sih memang gitu ya. Lihatlah kehidupan Yesus Kristus ya, kehidupan Yesus Kristus ya. Dia bukan nggak melihat loh kelemahan yang ada di dalam dunia ini ya. Dia bukan nggak melihat kejatuhan di dalam dunia ini ya. Tapi saudara melihat kehidupannya yang sungguh-sungguh menyatakan, mendemonstrasikan kasih Allah yang sempurna itu ya. Dia tidak gampang irritated, nggak gampang terprovok, nggak, karena dia dilukai, karena dia difitnah, ya, karena dia dilakukan tidak adil, terus dia menjadi orang yang an angry man gitu misalnya. Enggak, dia bukan angry man, bukan. Ada orang itu hidupnya pahit sekali ya, pahit sekali hidupnya itu penuh dengan kemarahan. Sekali lagi mengapa? Ya karena nggak mengenal kasih Kristus ya, jawabannya sederhana itu. Kalau saudara dan saya mengenal kasih Kristus, kita nggak gampang irritated kehidupan kita. Kita juga nggak punya nggak punya buku catatan kesalahan orang-orang lain gitu. Misalnya ini bukan buku beneran ya, tapi dalam pengertian metaphorical.
suka ya mencatat, mengumpulkan, mendaftar kesalahan orang lain. Kalau kita seperti ini ya, ini sudah berapa tahun, tiba-tiba terus bisa diungkit lagi, dibicarakan lagi. Kamu kan yang dulu begini kan gitu ya, sudah 3 tahun padahal gitu, atau mungkin parah, sudah 17 tahun, tiba-tiba muncul lagi itu peristiwa itu diangkat lagi. Ini keeping records of wrong seperti ini ya. Kenapa bisa terjadi ya? Jawabannya sederhana, tidak mengenal kasih Allah, tidak mengenal kasih Allah. Kalau dia mengenal Allah dan kasihnya, ya, Allah yang di dalam Alkitab itu tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Allah yang di dalam Alkitab itu tidak mencatat kesalahan kita, tapi melupakan kesalahan kita. Kalau kita mengenal Allah yang seperti itu ya, Allah yang sejati itu, kita juga akan diubahkan. Kita juga nggak tertarik untuk mengingat-ingat kesalahan orang lain, mencatatnya. Ya. Lalu seperti kayak pegang kartu gitu ya, sewaktu-waktu ya, tunggu saja ini. Tunggu kebutuhan politis itu misalnya. Kalau saya perlu, saya akan langsung bongkar kesalahannya dia. Karena saya sudah ada kartu di tangan. Memang Allah seperti itu di dalam kehidupan kita ya. Pegang kartu gitu yang sewaktu-waktu, terus Allah bisa keluarkan kartunya, terus hidupmu langsung kelar gitu. Itu kan bukan Allah yang di dalam Alkitab ya. Allah di dalam Alkitab kan bukan seperti itu. Kalau saudara dan saya mengenal Allah yang bukan seperti itu, ya betul nggak sih kehidupan kita diubahkan? Sekali lagi ya, pembicaraan tentang kasih, ini bicara tentang pengenalan akan Allah. Bicara tentang pengenalan akan Allah. Kita nggak bisa membicarakan ini tanpa pengenalan akan Allah, tanpa pengenalan akan Kristus. Karena kekristenan itu bicara pengenalan Allah. Bicara relasi dengan pribadi Kristus, bukan bicara tentang ide-ide sempurna, ide-ide muluk-muluk gitu ya. Tapi ternyata terus kemudian nggak bisa dijalankan semua karena apa ya? Karena nggak ada pribadi yang sanggup mengubahkan kita. Ya cuma berpikir saja gitu ya, dengan kekuatan pikiran kita sendiri. Apa ini ya, ini apa religio, kehidupan agama yang seperti ini. Nggak menarik sama sekali, nggak menarik. Karena nggak membebaskan juga. Nggak membebaskan, nggak mengubah, nggak membuat lebih dewasa, dan juga nggak membuat lebih menyerupai Yesus Kristus. Tetapi tetapi kalau sudah mengerti perikop ini dengan benar, sekali lagi ya, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saudara baca ya, Kristus itu sabar, Kristus itu murah hati, Kristus tidak cemburu, Kristus tidak memegahkan diri, dia tidak sombong, Kristus tidak melakukan yang tidak sopan, Kristus tidak mencari keuntungan diri sendiri, Kristus tidak pemarah, Kristus tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saya percaya saudara dan saya akan diubahkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang kami bisa renungkan bersama-sama. Kiranya Tuhan menghidupkannya di dalam kehidupan kami. Kami boleh diubahkan oleh Roh-Mu sendiri yang bekerja melalui perenungan, pembacaan, penghayatan firman Tuhan. Dan Tuhan menolong kami untuk boleh terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Demi Yesus Kristus kami memohon. Amin. Selamat malam saudara sekalian. Sampai berjumpa di dalam kesempatan yang lain kali.